Pria ini melakukan penyerangan di MRT Taipei pada tahun 2014 dan menewaskan 4 orang pada saat itu. Kehidupan awal. Zheng Jie lahir pada tanggal 3 April tahun 1993. Dia terlahir dari orang tua yang bisa dibilang kaya secara finansial, yang memiliki usaha impor mobil mewah dan sering menggunakannya untuk bertransportasi sehari-hari. Zheng Jie memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Eksperimental Mandarin dan SMP Nasional Hongdao di kota Taipei. Selain itu, ketika remaja, dia juga mengikuti pelatihan taekwondo, di mana dia bisa mendapatkan sabuk hitam dalam waktu 4 tahun. Tidak ada yang aneh dari Zheng Jie kecil. Dia hanya anak kecil yang kurus, serta memiliki kehidupan seperti anak-anak lain seumurannya. Zheng Jie juga memiliki seorang adik yang dia sayangi dan bersekolah di sekolah yang sama. Setelah kelas berakhir, dia dan adiknya akan bermain di sekolah selagi menunggu orang tuanya datang untuk menjemput mereka. Di SMP, Zheng Jie dikenal sebagai anak yang memiliki hubungan baik dengan siapapun di sekolahnya. Dan bahkan, dia juga merupakan anak yang berprestasi di sekolahnya. Pada saat di rumah dan memiliki waktu luang, Zheng Jie lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain game online seperti Tower of Gods and Demons atau LOL. Ketika dia bermain bersama teman online-nya, dia sering mengatakan memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan di MRT Taipei, namun teman-temannya hanya mengabaikan kata-katanya dan menganggap itu hanya sebuah candaan. Namun meskipun begitu, Zheng Jie juga diketahui pernah membawa pisau selama sebulan ke sekolahnya dan mencari kesempatan untuk bisa menusuk gurunya. Kemudian, setelah lulus SMP, Zheng Jie memulai pendidikan SMA-nya di SMA Bangqiao di kota Taipei baru. Saat SMA, Zheng Jie memiliki penampilan normal di sekolah, berkepribadian yang lincah, suka melucu, dan juga bisa bekerja sama dengan tim bola basket, paduan suara, atau kegiatan lain di kelasnya. Dan ketika dia melakukan kenakalan remajanya atau melakukan pelanggaran sekolah, Zheng Jie dengan patuh menerima hukuman dan selalu bersedia mengikuti sesi konseling dengan sangat baik. Beberapa bulan setelah memasuki dunia SMA, pada September 2008, Zheng Jie memulai blog pribadinya yang dia beri judul Stasiun Anonim. Pada blog tersebut, dia sering memposting tentang pembunuhan, artikel mengerikan, dan rencana pembunuhannya di MRT Taipei kelak. Kehidupan kampus. Semasa muda, ayahnya berkuliah di sebuah universitas dengan mengambil jurusan teknik dan sains. Sehingga, ketika lulus, ayahnya bisa bekerja pada bisnis keluarga kerabatnya. Karena sebab itulah, ayahnya menginginkan Zheng Jie juga mengikuti jejaknya, di mana ketika Zheng Jie lulus SMA pada tahun 2011, orang tuanya memaksa Zheng Jie untuk berkuliah di Universitas Pertahanan Nasional untuk mempelajari teknik dan sains seperti ayahnya. Namun karena dia tidak berminat dengan jurusan tersebut dan lebih tertarik dengan dunia sastra, dia dikeluarkan dari kampusnya setelah 2 tahun karena gagal memperoleh lebih dari setengah kredit pada semester tersebut. Pada tahun yang sama, saat dia dikeluarkan, yaitu tahun 2013, ayahnya kembali memaksa Zheng Jie untuk mengikuti ujian transfer dengan jurusan serupa dan lulus serta memulai tahun keduanya di Universitas Tunggai Taichung. Selama kuliah di kampus tersebut yang merupakan keinginan orang tuanya, Zheng Jie merasa terbebani, tidak bahagia, dan terus berharap bahwa dia bisa pindah ke kampus yang dia minati. Pada liburan musim panas di tahun 2014, dengan menentang orang tuanya, Zheng Jie sekali lagi mengikuti ujian untuk pindah ke Departemen Sastra Tiongkok di sebuah kampus di Taipei. Namun sayangnya, dia gagal lulus ujian dan terpaksa harus terus menjalani pendidikan dengan jurusan yang sangat tidak dia minati. Untuk menghibur kesedihannya, Zheng Jie menghabiskan banyak waktu di depan komputer, bermain game online kesukaannya, dan mulai menulis novel fantasi yang menjadi caranya untuk mendapatkan rasa keberadaan dalam kehidupan nyata. Sifatnya mulai berubah, dia lebih sering berada di asrama dan tidak memiliki banyak kegiatan lain seperti biasa. Dia juga tidak punya pacar, jarang menggunakan ponsel, dan berkomunikasi hanya dengan teman sekamar di asrama kampusnya. Kejahatan. Pada tanggal 21 Mei 2014, Wang yang merupakan teman sekamar asrama Zheng Jie menelponnya untuk mengajak makan siang bersama pada jam 1 siang. Zheng Jie kemudian menjawab telepon tersebut dan mengatakan bahwa dia sedang berada di pusat kota Taichung, jadi tidak bisa makan bersama dan menutup teleponnya. Kemudian pada jam 4 sore di hari yang sama, Wang kembali menelpon Zheng Jie, namun kali ini ponselnya tidak bisa dihubungi. Sementara itu, pada jam 4:25, Zheng Jie yang berada di
stasiun kereta, mulai mengejar para penumpang kereta di jalur biru dengan pisau buah sepanjang 30 cm, yang mengakibatkan 4 orang tewas, masing-masing berusia 26, 28, 47, dan 62 tahun. Sekitar 24 lainnya juga terluka dan 10 diantaranya mengalami kritis. Selama aksi penyerangan Zheng Jie, sekelompok penumpang mulai bersatu untuk menjauhkan diri menggunakan payung. Sementara yang lain mencoba untuk mencegah Zheng Jie dengan mengejeknya dengan keras. Berkat kerjasama penumpang, polisi, dan staf kereta api, Zheng Jie berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi terdekat. Pengakuan kepala polisi yang bertugas menangani kasusnya pada saat itu mengatakan bahwa Zheng Jie ingin melakukan sesuatu yang mengejutkan dan besar yang telah dia rencanakan sejak kecil, bahkan menulisnya dalam sebuah blog. Selain itu, dalam blog stasiun anonimnya, Zheng Jie juga menulis sebuah cerita tentang masa sekolahnya yang diberi judul The Surge. Dalam tulisan tersebut, dia menceritakan bahwa dia sering memukul para gadis di sekolahnya. Namun, ada 2 orang gadis yang tidak bisa dia provokasi. Jadi, dia bersumpah pada suatu hari ketika dia besar nanti, dia akan menemukan mereka dan membunuhnya. Dan jika dia tidak bisa menepati janjinya kepada dirinya sendiri, dia harus melakukan 2 konsekuensi, yaitu ketika dia berusia 43 tahun, dia harus menghilang dari dunia atau mulai melakukan pembantaian untuk bisa menemukan para gadis tersebut. Pada tanggal 22 Mei tahun 2014, Zheng Jie yang dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri untuk diinterogasi mengatakan bahwa dia tidak menyesal telah melakukan kejahatan tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa dia berencana melakukan aksinya setelah lulus kuliah. Namun karena pada hari itu dia sudah bosan hidup, dia harus melakukan kejahatan tersebut agar bisa mendapatkan hukuman mati. Kemudian pada tanggal 21 Juli tahun 2014, Zheng Jie didakwa dengan 4 dakwaan pembunuhan, 22 dakwaan percobaan pembunuhan, dan divonis hukuman mati. Reaksi: setelah kejadian tersebut, di hari yang sama pada malam hari, orang-orang berdatangan untuk meletakkan bunga dan kartu di pintu keluar stasiun untuk memberi penghormatan terakhir kepada mereka yang tewas dalam serangan tersebut. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Mei, Presiden saat itu mengutuk penyerang dan memerintahkan Badan Kepolisian Nasional untuk menyelidiki apa yang menyebabkan seorang mahasiswa menikam 4 orang sampai mati di kereta bawah tanah yang penuh sesak. Pada tanggal 23 Mei, Legislatif Yuan merilis pernyataan bersama yang telah ditandatangani oleh semua partai politik yang menyuruhkan Badan Kepolisian Nasional untuk memeriksa kembali dan meningkatkan pengerahan polisi secara menyeluruh pada sistem metro, kereta api, dan bandara. Wali kota Taipei pada saat itu juga mengumumkan bahwa petugas polisi dari daerah di Taipei dan Taipei Baru akan dikerahkan secara permanen di masing-masing kereta komuter MRT. Manajer umum dari Taipei Rapid Transit Corporation juga menyatakan bahwa perusahaan akan membayar medis biaya para korban dan menyisihkan 4 juta yuan untuk mengkompensasi keluarga mereka. Kampus tempat Zheng Jie berkuliah juga merilis surat terbuka dan mengatakan bahwa Zheng Jie adalah bagian dari keluarga dan berjanji untuk membentuk ahli komite untuk menyelidiki masalah ini. Pada tanggal 27 Mei 2014, orang tua Zheng Jie secara terbuka meminta maaf di stasiun tersebut dan menerima keputusan hukuman mati untuk anak mereka. Eksekusi. Masa-masa sebelum eksekusi mati, Zheng Jie berharap seseorang akan datang mengunjunginya dan membawakannya komik One Piece favoritnya. Orang tuanya juga sering mengunjunginya, memberinya uang saku, membawakan makanan kesukaannya, dan bahkan membelikannya televisi genggam agar dia bisa menonton animasi atau berita untuk menghabiskan waktunya. Dan ketika Zheng Jie memberitahu orang tuanya bahwa air di penjara tidak baik, orang tuanya akan membeli air kemasan dan mengirimnya ke penjara. Para staf dan narapidana lain yang melihat pemandangan itu sering bercanda dan mengatakan bahwa Zheng Jie sepertinya berada di perkemahan musim panas. Pada tanggal 10 Mei tahun 2016, sebelum dieksekusi, Zheng Jie meminta segelas air minum sebagai permintaan terakhirnya. Dan kemudian pada jam 8:47 pada malam hari, dia akhirnya dieksekusi di penjara Taipei dan dinyatakan meninggal pada jam 9:11 malam hari. Setelah eksekusinya, jenazah Zheng Jie dibawa oleh keluarganya dan dikremasi 3 hari kemudian pada jam 3 sore di Aula Yuseng dari Pusat Layanan Pemakaman di distrik Zhongli, kota Taoyuan.